Nokia N-Gage adalah salah satu eksperimen paling ambisius dalam sejarah ponsel. Bukan karena penjualannya yang besar, tapi karena visinya yang jauh mendahului zamannya guys. Di awal tahun 2000-an, ketika ponsel masih dianggap alat komunikasi dan konsol game adalah perangkat terpisah, Nokia mencoba menyatukan dua dunia tersebut ke dalam satu perangkat genggam. Hasilnya adalah Nokia N-Gage sebagai ponsel yang sejak awal dirancang sebagai platform gaming, bukan sekedar HP dengan tambahan game di dalamnya. Mari kita bahas guys. Perangkat ini pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 2002 dan mulai dipasarkan secara luas pada tahun 2003. Nokia memposisikan N-Gage sebagai produk premium dengan harga awal sekitar $300 atau sekitar 4 jutaan guys. Harga ini langsung menempatkannya di segmen yang cukup berani karena pada saat yang sama konsol handheld seperti Game Boy Advance dijual dengan harga yang jauh lebih murah dan sudah punya basis pengguna yang sangat besar. Dari sisi desain fisik, N-Gage jelas tidak mengikuti pakem ponsel pada umumnya. Bodinya tebal, besar, dan secara ergonomi lebih mirip perangkat gaming daripada telepon. Tombol arah, keypad numerik, dan tombol aksi dirancang agar bisa digunakan dengan dua tangan saat bermain game. Pendekatan ini memang logis untuk gaming, tetapi berdampak pada fungsi dasarnya sebagai ponsel. Posisi speaker telepon berada di sisi samping perangkat, sehingga pengguna harus memiringkan ponsel saat menelepon. Hal ini kemudian dikenal luas sebagai side talking, dan menjadi salah satu aspek desain paling kontroversial dari Nokia. Secara teknis, Nokia N-Gage dibekali hardware yang tergolong kuat di masanya. Perangkat ini menggunakan prosesor ARM berbasis 32 bit dengan kecepatan sekitar 104 MHz, RAM yang cukup buat multitasking, serta layar berukuran 2,1 inci dengan kedalaman 40.000 warna. Resolusi layar memang tinggi menurut standar sekarang, tetapi pada saat itu sudah cukup untuk menampilkan game 2D dan 3D sederhana dengan detail yang lumayan layak. Salah satu kekuatan utama N-Gage adalah sistem operasinya. Perangkat ini menjalankan Symbian OS versi 6.1 dengan UI series 60 generasi awal. Ini berarti N-Gage bukan sekedar feature phone, melainkan sesepuhnya smartphone. Symbian memungkinkan multitasking, instalasi aplikasi pihak ketiga, serta pengembangan game yang lebih kompleks menggunakan bahasa pemrograman Symbian C++ dan Java. Hal ini membuka peluang bagi game dengan struktur level panjang, sistem penyimpanan progres, dan mekanisme gameplay yang jauh lebih dalam dibandingkan game ponsel biasa pada era tersebut. Untuk penyimpanan, N-Gage menggunakan kartu MMC sebagai media distribusi game. Game-game N-Gage dijual dalam bentuk kartu fisik, mirip kaset game pada konsol handheld. Namun, desain slot MMC yang berada di bawah baterai ini membuat proses pergantian game menjadi tidak praktis. Pengguna harus mematikan perangkat dan melepas baterai hanya untuk mengganti kartu game. Dari sudut pandang teknis, ini adalah kompromi desain yang buruk ya, meskipun mungkin dilakukan demi menjaga bentuk bodi dan kestabilan koneksi kartu. Fitur konektivitas juga menjadi salah satu aspek penting dari N-Gage. Perangkat ini mendukung Bluetooth yang memungkinkan multiplayer lokal tanpa kabel. Ini adalah fitur yang sangat maju pada masanya karena memungkinkan pemain untuk terhubung dan bermain bersama secara langsung tanpa internet. Selain itu, N-Gage juga dilengkapi radio FM, pemutar audio digital, MMS, email, dan browser berbasis XHTML, menjadikannya perangkat komunikasi dan hiburan yang cukup lengkap. Pada tahun 2004, Nokia merilis N-Gage QD sebagai versi revisi. Dari sisi teknis, QD membawa beberapa perubahan signifikan. Dimensi perangkatnya dibuat lebih ringkas dan ergonomis. Posisi speaker telepon dipindahkan ke tempat yang lebih konvensional dan slot kartu game diposisikan ulang agar bisa diakses tanpa melepas baterai. Namun untuk menekan biaya produksi dan menyesuaikan harga pasar, beberapa fitur multimedia seperti pemutar MP3 dan radio FM dihilangkan. N-Gage QD pada dasarnya adalah versi yang lebih fokus pada fungsi inti, yaitu telepon dan gaming. Dalam hal game, N-Gage memiliki katalog yang relatif kecil tetapi cukup ambisius ya waktu itu. Beberapa judul menonjol seperti Tomb Raider versi N-Gage menampilkan gameplay 3D yang kompleks untuk ukuran ponsel. Pathway to Glory menawarkan pengalaman strategi turn-based yang dalam. Dan Colin McRae Rally menghadirkan simulasi balap dengan fisika sederhana namun realistis. Snake versi N-Gage juga menjadi bukti bagaimana Nokia mengembangkan game klasiknya menjadi pengalaman multiplayer yang kompetitif.
Namun secara komersial, N-Gage tidak memenuhi ekspektasi Nokia guys. Penjualannya hanya mencapai sekitar 2 juta unit dalam beberapa tahun, jauh di bawah target awal. Faktor penyebabnya cukup jelas, yaitu dari sudut pandang teknis dan pasar, harga tinggi, desain yang terlalu spesifik, kontrol yang tidak disukai semua gamer, serta persaingan langsung dengan konsol handheld yang sudah matang, membuat N-Gage sulit menembus pasar mainstream. Meskipun demikian, pengaruh N-Gage terhadap industri tidak bisa dianggap remeh guys. Perangkat ini membuktikan bahwa ponsel mampu menjalankan game dengan kompleksitas tinggi dan pengalaman yang mendekati konsol. Konsep inilah yang kemudian menjadi fondasi mobile gaming modern. Nokia sendiri melanjutkan visi ini melalui platform N-Gage generasi kedua yang berbasis software, bukan perangkat keras, yang hadir di ponsel-ponsel multimedia Nokia di akhir tahun 2000-an. Dari perspektif sejarah teknologi, Nokia N-Gage adalah contoh produk yang terlalu maju untuk zamannya. Ia tidak sepenuhnya gagal, tetapi juga tidak berhasil secara komersial. Ia berada di tengah-tengah sebagai eksperimen besar yang membuka jalan. Hari ini, ketika smartphone menjadi platform gaming utama dengan jutaan judul game di genggaman, N-Gage bisa dilihat sebagai salah satu pionir yang lebih dulu membayangkan masa depan tersebut guys. Gimana guys, pernah punya Nokia N-Gage? Silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin informasi seputar perkembangan teknologi lainnya. See you in the next video.